Saat ini, kemajuan teknologi memungkinkan banyak interaksi pembelajaran. Bahkan sekarang tidak harus dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Pendidikan secara e-learning dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Sistem yang terintegrasi dengan baik membuat siswa dapat memperoleh semua informasi perkuliahan yang dibutuhkan dan mampu melaksanakan sistem pembelajaran dengan baik dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusman, salah seorang dosen tetap STS Banda Aceh. Dalam hal ini, saya mengasuh mata kuliah akuntansi manajemen. Pada hari ini kuliah kita adalah melalui e-learning yang akan membahas tentang akuntansi manajemen. Pada kesempatan pertama ini saya akan memberikan atau menyampaikan tentang pengertian akuntansi manajemen. Selanjutnya juga nanti akan dilanjutkan dengan tujuan akuntansi manajemen serta nanti perannya akuntansi manajemen atau perlunya akuntansi manajemen di dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi gitu. Baik, yang pertama akan saya mulai tentang pengertian akuntansi manajemen. Pengertian akuntansi manajemen ini banyak dirumuskan atau diciptakan oleh beberapa orang ahli di dunia atau organisasi di dunia. Salah satu adalah American Accounting Association Amerika, yaitu yang mengatakan akuntansi manajemen adalah penerapan teknik-teknik dan konsep-konsep yang tepat dalam pengolahan data ekonomi historikal dan yang diproyeksikan dari suatu kesatuan usaha untuk membantu manajemen dalam menyusun rencana untuk tujuan-tujuan ekonomi yang rasional dan dalam membuat keputusan yang rasional dengan suatu pandangan ke arah pencapaian tujuan. Selanjutnya juga ada beberapa organisasi lain, yaitu manajemen accounting practice atau komite yang dibentuk oleh National Association Accounting, bahwa mengatakan bahwa akuntansi manajemen adalah satu proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, penyiapan, dan komunikasi informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, pengawasan, dan di dalam mengambil keputusan. Selanjutnya juga ada yang merumuskan seperti itu, Charles T. Holmgren. Dia mengatakan begini, akuntansi manajemen dapat diartikan adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisa, penyiapan, penafsiran, dan komunikasi tentang informasi untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Jadi kalau kita lihat dari pengertian ini, bahwa akuntansi manajemen ini adalah menyediakan informasi, yaitu mengklasifikasikan informasi, yaitu menganalisis informasi, yaitu mengintegrasikan informasi, sehingga nanti membantu pimpinan di dalam perencanaan, pengawasan, dan mengambil keputusan. Informasi yang disampaikan di sini oleh akuntansi manajemen adalah akuntansi akuntansi tentang keuangan dan juga tentang akuntansi non keuangan. Bagaimana peran akuntansi manajemen tentang akuntansi keuangan dan non keuangan akan kita bahas dalam kesempatan kuliah dengan saya pada kesempatan ini. Sebelum kita lanjutkan, baiklah saya akan sampaikan tujuan akuntansi manajemen. Apa tujuan akuntansi manajemen? Kenapa akuntansi manajemen diterapkan atau penting diterapkan dalam satu organisasi? Tentu mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu yang perlu dicapai. Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, menyediakan informasi atau data dalam menentukan harga pokok, dalam harga pokok produksi. Ini akuntansi manajemen sangat berperan sekali. Kita tidak bisa menentukan
hasil suatu perusahaan atau perusahaan bisnis kalau harga pokok produk yang dijual atau produk yang dijual tidak tentu atau tidak dapat ditentukan harga pokoknya. Harga pokoknya ini ditentukanlah oleh akuntansi manajemen. Karena akuntansi manajemen inilah yang efektif untuk menentukan harga pokok produk di dalam suatu organisasi perusahaan di dunia pada sampai saat ini. Yang kedua juga menyediakan informasi. Tadi menyediakan informasi data keuangan untuk menentukan harga pokok. Sekarang menyediakan informasi data keuangan juga yang dipergunakan di dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian dan perbaikan berkelanjutan oleh pimpinan. Ini penting. Jadi kalau akuntansi secara keseluruhan atau katakanlah akuntansi ini, kalau bedanya dengan akuntansi keuangan menyediakan data tentang keuangan saja, informasi tentang keuangan saja. Tapi kalau akuntansi manajemen menyediakan data itu informasi di samping keuangan juga non keuangan. Inilah kelebihan daripada akuntansi manajemen. Yang ketiga tujuannya juga adalah untuk membantu menyediakan informasi bagi pimpinan di dalam mengambil keputusan. Kita tahu bahwa mengambil keputusan yang akurat itu diperlukan data-data yang akurat. Data-data yang akurat itu sudah pasti dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Data-data ini sangat ditentukan, sangat dipenuhi oleh peran manajemen di dalam menentukan data-data keuangan ini. Jadi kalau diambil kesimpulan di atas bahwa akuntansi manajemen itu adalah suatu proses yang menghasilkan informasi akuntansi yang digunakan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan untuk perencanaan pengendalian ke depan gitu. Jadi oleh sebab itulah dapat kita pahami bahwa peran akuntansi manajemen ini sangat penting di dalam suatu perusahaan. Sekarang tentang peran akuntansi manajemen. Peran akuntansi manajemen ini tadi sudah saya sampaikan dan bisa kita menggambarkan bahwa akuntansi manajemen itu sangat penting. Kenapa sekarang sangat penting? Ini saya tambahkan peran akuntansi manajemen. Di dalam struktur organisasi ada menggambarkan aliran atau ada kewenangan dan tanggung jawab. Kalau kewenangan mengalir dari puncak kepada bawahan, dan kalau sebaliknya, kalau tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas. Jadi di sini nampak bahwa tugas manajemen ini memerlukan orang lain dan memerlukan akuntansi manajemen ini, sehingga ini semua bisa terlaksana dengan adanya akuntansi manajemen. Sehingga nanti bagaimana wewenang dari atas ke bawah menyerahkan wewenang, itu sangat dipengaruhi oleh akuntansi manajemen. Bisa dia melaporkan atau bisa dia menerapkan sistem akuntansi manajemen. Sebaliknya juga begitu tentang tanggung jawab dapat dipergunakan dengan menggunakan sistem akuntansi manajemen. Sampai saat ini yang paling berperan untuk membantu pimpinan di dalam mengambil keputusan seperti tadi perencanaan dan pengawasan, yang paling efektif sampai hari ini adalah akuntansi manajemen. Tentu lebih mendalamnya atau lebih pahamnya tentang peran akuntansi manajemen ini, tentu akan timbullah pertanyaan-pertanyaan. Apakah sama akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Seperti kalian ketahui bahwa akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, ada lagi akuntansi pemerintahan, ada lagi akuntansi kontrolesif, banyak jenis akuntansi. Tapi induknya itu adalah akuntansi. Makanya rumus akuntansi mungkin kalian sudah tahu, sudah mengerti bahwa akuntansi ini mempunyai pengertian yang sangat dalam. Kalau dijabarkan pengertian dari akuntansi ini diurut, lahirlah akuntansi manajemen, lahirlah akuntansi pemerintahan, lahirlah akuntansi kontrolesif dan lain-lainnya. Sekarang kita akan membahas salah satu daripada bagian akuntansi ini adalah
akuntansi manajemen. Sekarang kita apa bedanya akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Apakah sama atau berbeda dengan kedua hal tersebut itu? Persamaan dulu ya. Persamaan tentang akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Mungkin ini perlu saudara pahami dengan baik. Jadi kalau belajar akuntansi manajemen itu, saya tidak usahlah belajar akuntansi manajemen, tidak usahlah belajar akuntansi keuangan, cukup belajar akuntansi manajemen. Jadi kalau salah satu persamaannya, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan adalah mempunyai persamaan. Salah satu persamaannya adalah menyediakan informasi. Kalau akuntansi keuangan menyediakan informasi keuangan juga. Ini. Kalau akuntansi keuangan sama-sama menyediakan informasi keuangan, akuntansi manajemen juga menyediakan juga informasi yang digunakan dalam mengambil keputusan. Ini persamaan. Jadi akuntansi keuangan juga menyediakan informasi keuangan. Akuntansi keuangan juga menyediakan informasi keuangan. Jadi sama dia. Ini yang perlu anda catat ini, bahwa akuntansi manajemen itu adalah menyediakan informasi sama dengan akuntansi keuangan. Tentu akuntansi manajemen itu akuntansi keuangan mana yang disajikan, yang disampaikan, yang dihasilkan. Akuntansi keuangan mana yang dihasilkan. Tentu ada persamaan dan perbedaannya, di mana nanti perbedaan akan kita lihat, sehingga dengan mempelajari persamaan dan perbedaan ini, sehingga nanti akhirnya anda akan mendalami tentang akuntansi atau pentingnya akuntansi manajemen di dalam suatu perusahaan mengambil keputusan. Ini persamaan pertama ya, persamaannya sama, menyediakan informasi. Yang kedua, metode yang digunakan dalam akuntansi keuangan juga relevan dipakai oleh akuntansi manajemen. Seperti metode penyusutan aset. Sama kan? Metode penyusutan aset di akuntansi manajemen sama dengan metode keuangan. Berapa metode penyusutan? Anda saudara-saudara sudah tahu, ada garis lurus dan straight line, macam-macam metode penghapusan yang dipergunakan. Metode itu akuntansi manajemen juga pakai, akuntansi keuangan juga pakai. Ini salah satu yang termasuk juga dalam penilaian persediaan, keduanya dapat digunakan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kalau kita menilai persediaan, ada pakai PIPO, ada pakai LIPO. Di akuntansi manajemen pakai LIPO, di akuntansi keuangan juga pakai LIPO. Jadi metode penilaian persediaan baik akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan mempunyai kesamaan. Selanjutnya yang ketiga adalah pengolahan data akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan sama-sama menggunakan informasi yang sama sebagai sumber dalam menghasilkan informasi yang disajikan kepada si pemakai. Contohnya apa? Transaksi pembelian, penjualan, pengupahan dan lain sebagainya. Jadi sama-sama menggunakan sistem informasi yang sama sebagai sumber untuk menghasilkan informasi. Ini kira-kira persamaan tentang akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Ini mungkin ada di antara kita, saya berikan kesempatan dulu apa yang telah saya sampaikan tadi tentang kesamaan, tentang pengertian. Mungkin ada di antara kita yang menanyakan, bertanya. Saya ada kasih nomor HP, nomor WA. Silakan tanya. Nanti akan saya berikan penjelasan jawaban yang untuk sesi yang berikutnya. Saya demikian untuk sementara gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.